Halo semua para konten kreator, terutama pemula ataupun yang sudah lama konten tetapi belum pernah mendapatkan undangan monetisasi konten. Banyak yang bertanya kenapa banyak para pemula yang belum memenuhi syarat monetisasi tetapi sudah diundang monetisasi konten. Dan banyak yang bilang akun temannya yang sudah nggak aktif 3 bulan tiba-tiba diundang. Ada juga yang bilang baru bikin video 3 doang, tiba-tiba ada undangan monetisasi. Bahkan ada juga yang bilang cuma buat video jualan malah mendapatkan undangan monetisasi, padahal bukan akun kreator. Nah, dari fenomena ini bikin banyak kreator lama merasa nggak adil, seakan-akan perjuangan mereka dulu itu tidak dihargai. Tapi mari kita lihat lebih dalam, biar tidak asal ngejudge dan kita ngerti apa yang mungkin lagi terjadi di balik layar. Yang pertama, Facebook sedang uji coba algoritma baru ya. Karena Meta atau Facebook bukanlah perusahaan kecil. Mereka selalu bereksperimen dan salah satu eksperimen terbesar mereka tahun ini adalah memperluas basis kreator. Bahkan seperti akun yang sebelumnya, sudah nggak aktif lagi. Tujuannya untuk melihat apakah kreator pasif bisa menjadi aktif kembali. Kalau diberikan insentif, mereka berpikir siapa tahu akun yang dulunya sudah nggak aktif bisa bangkit dan aktif kembali dan ikut menyumbang konten. Karena algoritma itu kayak pabrik dan mereka butuh bahan baku. Jadi, kalau kembali ke pertanyaan, apakah Facebook mau balik lagi ke yang model awal? Jawabannya bisa jadi. Ini karena fase transisi Facebook untuk memancing sisa-sisa potensi dari semua kreator yang mulai mundur untuk bisa eksis kembali. Mereka menginginkan melihat siapa yang masih bisa diaktifkan lagi. Sebelum sistem benar-benar berubah, mereka masih bisa tetap melihat untuk aktif kembali. Tetapi bukan berarti semua yang dikasih undangan monetisasi itu bakal mendapat hasil yang besar. Justru ini bagaikan tes massal ya, untuk siapa yang beneran bisa bertahan. Karena Facebook juga punya penilaian, mana yang sungguh-sungguh, mana yang asal-asalan. Facebook tentunya cuma menginginkan kreator yang berkualitas. Sekarang mereka sudah ubah strategi. Jadi semakin banyak kreator, semakin banyak konten yang bisa mereka nilai. Ingat bahwa Facebook juga bersaing sama platform lain seperti TikTok. Jadi mereka butuh banjir konten tentunya ya. Dengan membuka monetisasi ke banyak orang, mereka bisa perbesar kolam ikan. Walaupun akhirnya hanya sedikit yang dapat hasil besar. Paham kan sampai di sini? Jadi di sini Facebook sedang melakukan semacam rebranding pelan-pelan. Mereka mulai mengejutkan arah kembali di antara mereka. Namun bukan sepenuhnya meninggalkan video-video viral karena diturunkannya tayangan viewer, tapi lebih menekankan pada koneksi antar teman grup dan komunitas. Tapi apakah ini sudah 100%? Ya, belum tentu. Facebook masih mempertahankan konten hiburan, artinya beranda kita masih akan sering diisi dengan postingan dari teman atau grup, bukan cuma video random. Facebook saat ini lagi memprioritaskan algoritma dan program monetisasi. Memang masih jalan, tapi perlahan makin terasa penyesuaian nilainya ya. Dan di sisi lain, banyaknya akun baru yang mendapat undangan monetisasi, sehingga para kreator lama mulai kehilangan semangat. Karena hasilnya juga menurun. Makanya jangan heran, kalau kamu baru dapat undangan tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi, karena ini bukan cuma soal layak atau enggaknya, tapi sama sistem Facebooknya sendiri masih cari arah dan sedang uji coba. Uji coba strategi baru. Sekali lagi, Facebook lagi uji coba segala cara untuk bikin orang balik lagi membuat konten. Karena mereka ingin menjaring lebih banyak kreator. Ini bukan waktunya untuk mengeluh. Ini waktunya untuk beradaptasi, mencari tahu tren baru, bikin konten yang relate, dan jangan tergantung sama bonus mata. Karena kedepannya yang bertahan bukan yang paling viral, tapi yang paling bisa beradaptasi. Semoga dapat dipahami, silakan di-share ke yang lain jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.